Pemerintah Provinsi Bali menggelar peringatan Hari Arak Bali yang pertama kalinya di Nusa Dua Badung. Peringatan Hari Arak Bali bertujuan memperingati tonggak perubahan status yang mengangkat keberadaan harkat martabat Arak Bali. Dan para petani dan seluruh komponen pariwisata yang digelar secara hybrid. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU distributor Arak Bali dengan distributor minuman beralkohol dari luar Bali. Serta dilakukan pengukuhan pengurus Asosiasi Tresnaning Arak Brem Bali oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan Arak Bali merupakan warisan keragaman budaya Bali yang harus dipelihara, diberdayakan, dipasarkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan adat serta memberdayakan ekonomi yang berkelanjutan berbasis budaya Bali sesuai visi pembangunan Bali Nangun Satkerti Loka Bali. Ditambahkan Gubernur Koster berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman berfermentasi atau destilasi khas Bali telah mengangkat keberadaan dan harkat Arak Bali dari minuman yang dilarang diproduksi atau diperdagangkan menjadi minuman yang sah diproduksi serta dapat diperdagangkan. Arak Bali telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dengan sertifikat dari Mendikbud RI. Arak Bali juga telah didokumentasikan dan diarsipkan oleh Pusat Data Nasional sebagai kekayaan intelektual komunal Indonesia. Peringatan Hari Arak Bali bertujuan untuk mengenangkan penggunaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman berfermentasi atau destilasi khas Bali sebagai tonggak perubahan status yang mengangkat keberadaan harkat martabat Arak Bali. Untuk itu, Gubernur Koster mengajak seluruh masyarakat Bali, pemerintah daerah di Bali, dan pelaku usaha menjadikan tanggal 29 Januari sebagai hari kesadaran kolektif masyarakat Bali terhadap keberadaan nilai dan harkat Arak Bali, melindungi dan memelihara Arak Bali sesuai dengan nilai-nilai budaya, serta memberdayakan, memasarkan, dan memanfaatkan Arak Bali sebagai ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Gubernur Koster juga mengimbau seluruh komponen masyarakat Bali untuk menghindarkan pemanfaatan Arak Bali untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai esensial tentang Arak Bali dan peraturan undang-undang yang berlaku. Ditambahkan Gubernur Koster, sejumlah negara yang memiliki minuman khas beralkohol juga melakukan kegiatan yang mirip dengan peringatan Hari Arak Bali seperti festival minum bir di beberapa negara. Gubernur Koster menyatakan sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 sudah memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan kepada para petani arak di pedesaan, di mana harga tuak sebagai bahan dasar arak meningkat, jumlah produksi arak juga meningkat dan berkembangnya berbagai produk arak berkualitas yang tidak kalah dengan produk minuman beralkohol dari negara lain. Sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, dalam waktu 2 tahun, mulai tahun 2022, berbagai produk arak telah berkembang cepat dengan kemasan yang elegan dan berkualitas, mampu bersaing dengan produk minuman beralkohol impor. Produk Arak Bali telah mendapat izin edar dari Badan POM dan telah mendapat pita cukai. Hal ini menunjukkan bahwa produk Arak Bali telah mendapat pengakuan atau legalitas dari lembaga negara. Dengan adanya pengakuan ini, para perajin pelaku usaha Arak Bali semakin termotivasi untuk berproduksi dengan berbagai kreasi dan inovasi merek untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti hotel dan restoran. Bahkan hotel berkelas dunia di Bali telah mulai memasarkan dan memanfaatkan produk Arak Bali untuk para wisatawan. Dalam peringatan Hari Arak Bali perdana tersebut, sejumlah petani arak Bali dari berbagai kabupaten di Bali juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 yang telah berdampak signifikan terhadap perekonomian mereka dan kenyamanan mereka dalam bekerja, khususnya dalam memproduksi arak. Riase Bali TV.